Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gembala Sarika dengan NIM L0211911057, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jurnal yang telah saya baca yang berjudul Analisis Kerusakan Jaringan Insang Ikan Mas atau Cyprinus carpio setelah terpapar pestisida klorpirifos. Yang pertama, latar belakang. Indonesia telah menduduki posisi ketiga terbesar di Asia dalam penggunaan pestisida untuk meningkatkan produksi pangan. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan biotik maupun abiotik. Pestisida dengan konsentrasi yang tinggi dapat secara langsung menyebabkan kematian ikan dan biota air lainnya, sedangkan pada konsentrasi rendah dapat terakumulasi dalam jaringan biota air. Penyemprotan tanaman dengan klorpirifos merupakan senyawa organofosfat yang digunakan sebagai insektisida masuk ke badan air karena diangkut dengan air hujan. Pestisida yang larut dalam air akan diserap oleh tanah, plankton, alga, invertebrata air, tumbuhan air, ikan, dan biota air lainnya. Ikan mas atau Cyprinus carpio sering digunakan sebagai hewan uji toksisitas karena sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan perairan. Insang merupakan salah satu organ respirasi utama dan vital pada ikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kerusakan jaringan insang ikan mas setelah terpapar pestisida klorpirifos. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Penelitian ini menggunakan metode dari USEPA, baik untuk tahapan aklimatisasi, uji pendahuluan, uji sesungguhnya, dan penentuan kerusakan insang. Perhitungan persentase kerusakan jaringan insang ikan mas dilakukan untuk mengetahui kategori tingkat kerusakan jaringan insang akibat adanya perlakuan. Persentase kerusakan jaringan insang dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu kerusakan jaringan insang sama dengan jumlah jaringan yang rusak per jumlah jaringan yang dianalisis dikali 100%. Selanjutnya, tahapan penelitian. Yang pertama, pemilihan hewan uji, yaitu dengan ukuran ikan mas 5 cm yang berumur 1 bulan sebanyak 50 ekor. Kemudian melakukan aklimatisasi hewan uji, dilakukan selama 7 hari dan diberi makan pelet 2 kali sehari. Yang ketiga, uji pendahuluan, yaitu penentuan nilai ambang letal bawah dan atas dengan konsentrasi 0 ppm, 0,1 ppm, 0,25 ppm, 0,5 ppm, dan 1 ppm. Selanjutnya yang keempat yaitu uji toksisitas atau LC50 dengan menentukan variasi konsentrasi pestisida klorpirifos dari hasil uji pendahuluan, penentuan ambang letal bawah dan atas. Dan setelah itu yang kelima pengambilan sampel ikan mas. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil uji pendahuluan pada toksisitas pestisida klorpirifos terhadap mortalitas ikan atau Cyprinus carpio seperti yang ditampilkan pada tabel 1. Berdasarkan dari hasil uji pendahuluan tabel 1, selanjutnya menentukan nilai ambang letal bawah dan atas. Penentuan nilai ambang letal bawah yaitu 0,25, yaitu dengan cara melihat konsentrasi tertinggi dari pestisida klorpirifos, di mana hewan uji masih mampu bertahan hidup selama waktu 48 jam. Sedangkan penentuan nilai ambang letal atas yaitu 0,5 dengan cara melihat konsentrasi terendah dari pestisida klorpirifos, di mana hewan uji mati 100% selama waktu pemaparan 24 jam. Selanjutnya, tabel 2 uji toksisitas akut. Dari tabel 2, hasil uji toksisitas akut atau LC50 di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan respon ikan pada konsentrasi yang berbeda. Pestisida dengan konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan kematian hewan uji yang semakin tinggi juga. Perbedaan nilai LC50 diduga karena perbedaan jenis pestisida yang digunakan. Selanjutnya, kita dapat melihat gambar perbedaan jaringan insang pada konsentrasi yang berbeda. Gambar pertama, jaringan insang pada konsentrasi 0 ppm. Struktur insang yang tidak mengalami kerusakan atau masih dalam kondisi yang baik. Terlihat jelas lengkung insang, sisir insang, dan filamen insang dalam kondisi yang utuh. Gambar kedua, gambar jaringan insang pada konsentrasi 0,25 ppm.
Bagian lengkung insang mengalami patah akibat terpapar pestisida chlorpyrifos sehingga menyebabkan terganggunya proses pernafasan ikan dan mengakibatkan ikan mati. Dan gambar ketiga jaringan insang pada konsentrasi 0,30 ppm. Insang mengalami kerusakan pada bagian edema, lengkung insang patah, dan fusi lamela. Edema adalah pembengkakan sel akibat penimbunan cairan yang berlebihan dan dapat mengakibatkan terjadinya fusi lamela. Fusi lamela merupakan pelekatan antar lamela akibat terjadinya hiperlasi yang berlebih. Selanjutnya, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada setiap konsentrasi terjadi peningkatan kerusakan jaringan insang yang signifikan. Kerusakan insang terjadi disebabkan oleh pestisida yang masuk ke dalam insang melalui kontak langsung sehingga merusak proses respirasi dan mengakibatkan ikan mati karena tidak bisa bernafas atau kekurangan oksigen. Total kerusakan pada konsentrasi 0,25 ppm sebesar 22,28%, pada konsentrasi 0,30 ppm sebesar 77,54%, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi pencemaran sedang. Apabila kerusakan jaringan insang kurang dari 30%, maka dikatakan terjadi pencemaran ringan. Kerusakan pada jaringan insang antara 30% dan 70% dianggap kontaminasi sedang, dan jika kerusakan jaringan insang melebihi 70%, maka dianggap pencemaran berat. Selanjutnya, kesimpulan. Kerusakan jaringan insang akibat terpapar pestisida chlorpyrifos berupa edema, fusi lamela, dan lengkung insang patah. Kerusakan tertinggi terjadi pada konsentrasi 0,30 ppm. Hasil presentase total pada konsentrasi 0,25 ppm sebesar 22,28%. Pada konsentrasi 0,30 ppm sebesar 77,54%. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi akan semakin tinggi pula kerusakan insang. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.